Dinda adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang tumbuh di sebuah kota kecil bernama Cirebon. Kota yang penuh dengan budaya, sejarah, dan kehangatan manusia. Namun, di tengah segala keindahan yang ada di sekelilingnya, Dinda lebih tertarik pada hal yang lebih sederhana, minuman manis. Sejak kecil, Dinda sudah terbiasa dengan gula yang berlimpah dalam setiap tegukan yang dia minum. Teh manis kemasan, susu kemasan, dan berbagai minuman kemasan lainnya adalah teman setia sepanjang hari. Pada suatu sore yang terik, ketika Dinda masih duduk di bangku SD, ia duduk di meja makan dengan secangkir teh manis di tangan. Ibunya, seorang wanita parubaya bernama Siti, sedang sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Siti bukanlah seorang ibu yang terlalu peduli dengan apa yang dimakan oleh anaknya. Yang terpenting, menurutnya, adalah Dinda tidak menangis atau rewel. Selama itu tidak mengganggu, maka semua akan baik-baik saja. Dan yang Dinda butuhkan, pada saat itu, hanya secangkir teh manis yang terasa manis di lidahnya. Dinda yang berusia 6 tahun, dengan mata yang berbinar, melihat ibunya yang sibuk memasak di dapur. Ia menatap teh manis di tangannya, sesekali menyeruputnya dengan penuh nikmat. "Ibu, aku gak mau minum air putih," katanya dengan polosnya. Siti, yang sibuk memotong sayuran, tidak menggubris pernyataan itu. Ia hanya mengangguk tanpa menoleh. "Ya udah, kamu minum aja teh manisnya, gak apa-apa." Dinda yang tidak tahu apa-apa tentang bahayanya, terus menikmati teh manis kemasan yang setiap hari ia minum. Rasa manis itu seperti pelukan yang hangat di tengah hari yang panas. Siti merasa tenang dengan kebiasaan ini, karena setidaknya anaknya tidak rewel. Ibu mana yang tidak senang melihat anaknya tidak menangis atau meminta hal yang aneh-aneh? Namun, semakin lama, kebiasaan ini justru semakin menjadi-jadi. Dinda, yang tidak pernah merasa kenyang tanpa minuman manis, mulai mengonsumsi teh manis lebih banyak dari yang seharusnya. Sekali minum, dia merasa haus lagi. Sekali lagi, dia meminumnya. Dan begitu seterusnya. Tapi ada satu hal yang Siti tidak pernah sadari. Kebiasaan itu mulai memengaruhi kesehatan Dinda. Seiring berjalannya waktu, tubuh Dinda mulai menunjukkan perubahan. Tetapi, seperti kebanyakan orang tua lainnya, Siti memilih untuk menutup mata pada kenyataan itu. Bagi Siti, Dinda hanya sedikit gemuk, dan itu bukan masalah besar. Apa yang penting, Dinda tidak rewel dan tetap ceria. Pada usia yang lebih muda, Dinda belum tahu bahwa apa yang dia konsumsi setiap hari bisa berbahaya bagi tubuhnya. Di kelas 3 SD, dia sudah terbiasa membawa teh manis kemasan ke sekolah setiap pagi. Teman-temannya sering menyebutnya, "anak manis," karena hampir setiap saat ia memegang botol minuman manis. Ketika istirahat tiba, Dinda akan duduk di bangku taman, membuka botol teh manisnya, dan menyesapnya perlahan. Rasanya begitu enak. Hampir seperti kebahagiaan yang sederhana. Beberapa kali, teman-teman Dinda memperingatkannya. "Dinda, kamu kok selalu minum teh manis sih? Gak enak kalau minum air putih." Dinda hanya tertawa kecil dan menjawab, "Air putih gak enak, gak ada rasanya. Teh manis enak banget." Ia tidak mengerti mengapa orang lain merasa khawatir. Baginya, teh manis adalah bagian dari hidupnya. Dan dia tidak merasa ada yang salah. Dia bahkan merasa bahwa teh manis membuat hidupnya lebih mudah, lebih manis, lebih enak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dinda semakin sering mengonsumsi teh manis, susu kemasan, dan minuman manis lainnya. Meskipun berat badannya mulai bertambah, ibu Dinda, Siti, tidak terlalu mempermasalahkannya. Bahkan ketika beberapa kerabat mengingatkan agar Dinda lebih banyak minum air putih dan mengurangi konsumsi gula, Siti hanya tersenyum dan menganggap itu tidak terlalu penting. "Biar aja, dia kan masih kecil," katanya. "Nanti juga lama-lama juga ngerti sendiri." Namun, meskipun ia merasa nyaman dengan kebiasaan itu, Dinda mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Badannya mulai terasa lebih berat. Dan kadang-kadang ia merasa kelelahan setelah bermain di luar. Tapi Dinda, dengan polosnya, tidak terlalu peduli dengan gejala-gejala itu. Ia merasa semuanya akan baik-baik saja,
selama ia tetap bisa menikmati teh manisnya. Di rumah, Siti juga tidak merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan ketika ia melihat Dinda makan lebih banyak dan lebih sering meminum minuman manis, ia menganggap itu wajar. "Badan kamu gendut, tapi gak apa-apa, yang penting kamu sehat," kata Siti sambil tersenyum, meski sedikit bingung dengan perubahan tubuh Dinda. Dinda merasa senang dengan perhatian ibunya. Ia juga merasa bahagia, karena tidak ada yang menegurnya soal kebiasaan minum teh manis. Hidupnya berjalan begitu saja, tanpa ada yang mengganggu rutinitasnya. Namun, tanpa disadari, kebiasaan ini semakin membawa Dinda ke arah yang tidak diinginkan. Tubuhnya mulai terasa tidak nyaman. Kadang-kadang, ia merasa lemas dan pusing tanpa alasan yang jelas. Tapi yang membuatnya tidak sadar adalah rasa manis yang terus menguasai pikirannya. Bagi Dinda, segala sesuatu yang manis selalu lebih baik, lebih menyenangkan. Tapi sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan mata. Sebuah kenyataan yang akan mengubah hidup Dinda selamanya. Sebuah kenyataan yang datang terlambat, namun cukup untuk menghancurkan segalanya. Siti, yang selalu merasa tenang dan yakin bahwa Dinda baik-baik saja, mulai merasakan kegelisahan yang tidak dapat ia hindari. Namun, ia tetap menepisnya. Mungkin, ia berpikir, Dinda hanya akan tumbuh seperti anak-anak lain. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi apa yang terjadi di balik kebiasaan yang tampaknya sederhana ini, perlahan-lahan mulai menyusup ke dalam tubuh Dinda. Dengan begitu, chapter 1 berakhir di titik ini, meninggalkan banyak pertanyaan dalam benak pendengar. Apa yang akan terjadi dengan Dinda? Apa yang akan terjadi pada kebiasaan yang tampaknya sederhana ini? Seiring berjalannya waktu, kebiasaan Dinda tidak hanya bertahan, tetapi semakin menguat. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Dinda sudah memastikan botol teh manisnya ada di dalam tas. Saat istirahat, ia akan duduk dengan tenang di bangku taman, membuka botol minuman manisnya, dan menyesapnya perlahan. Rasanya begitu memuaskan. Satu tegukan, kemudian satu tegukan lagi. Begitulah rutinitasnya setiap hari. Siti, ibunya, tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Saat beberapa teman Dinda, bahkan beberapa orang dewasa, mulai memperingatkan agar Dinda mengurangi konsumsi minuman manis, Siti hanya mengangguk dan tersenyum. "Dinda baik-baik saja, kok," jawab Siti dengan nada tenang. Meski di dalam hatinya, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, ia menepis perasaan itu. Toh, Dinda tidak mengeluh. Dan dia tetap sehat, kan? Siti merasa bahwa apa yang ia lakukan sudah cukup. Anak-anak lain mungkin kurus, tapi Dinda baik-baik saja. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pikir Siti. Sejak Dinda mulai memasuki usia remaja, berat badannya semakin bertambah. Semakin hari, ia terlihat lebih gemuk. Tubuhnya mulai membulat di beberapa bagian. Kelas 6 SD adalah titik awal di mana Dinda mulai merasakan perbedaan. Teman-temannya yang dulunya seimbang, kini tampak lebih kurus dibandingkan dirinya. Bahkan, beberapa dari mereka sudah mulai mendekati masa pubertas, dan tubuh mereka mulai tampak lebih langsing. Sementara itu, Dinda tetap sama, bahkan lebih gemuk. Tetapi Dinda tidak merasa terpengaruh. Baginya, selama ia merasa nyaman dengan dirinya, itu sudah cukup. Pada suatu hari, saat Dinda sedang berjalan pulang dari sekolah, seorang teman sekelasnya, Rina, menghampirinya. "Dinda, kok kamu makin gemuk ya?" tanya Rina dengan nada cemas. Dinda hanya tersenyum dan menjawab, "Gak apa-apa, Rina. Aku suka kok badan aku kayak gini." Rina memandangnya dengan ragu. "Tapi, Dinda, minuman manis itu gak baik loh buat tubuh kamu." Dinda hanya mengangkat bahunya. Iya, tapi aku kan suka. Lagian, itu kan gak masalah. Aku gak pernah merasa sakit atau apa-apa." Rina terlihat bingung, tetapi ia tidak melanjutkan pembicaraan lebih jauh. Dinda terus melangkah dengan botol teh manis di tangannya, menikmati kebiasaan yang sudah melekat dalam hidupnya. Baginya, tak ada yang lebih menyenangkan daripada teh manis yang manis di lidah.
Di rumah, Siti juga mulai menyadari perubahan yang terjadi pada tubuh Dinda. Namun, seperti kebanyakan ibu lainnya, ia memilih untuk tidak terlalu khawatir. Anak-anak itu pasti akan gemuk. Lah, nanti juga bisa langsing sendiri, pikirnya. Dan memang, di sekitar mereka, banyak anak-anak lain yang juga gemuk, bahkan lebih gemuk dari Dinda. Tetapi, entah mengapa, Siti merasa Dinda baik-baik saja. Ia menganggap, selama Dinda tidak rewel, tidak sakit, dan tetap ceria, maka tidak ada yang perlu dicemaskan. Namun, semakin lama Siti semakin merasa resah. Walaupun Dinda tidak pernah mengeluh, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Beberapa kali Siti memperhatikan bahwa Dinda terlihat mudah lelah. Ketika mereka pergi berbelanja, Dinda yang dulu lincah dan penuh energi, kini sering berhenti sebentar, duduk di bangku taman, dan mengeluh kelelahan. Siti berpikir itu hanya masalah sepele. Mungkin dia cuma capek, kok, pikirnya. Dia kan anak remaja, banyak pikiran. Namun, meskipun ia berusaha menenangkan diri, ada sesuatu dalam hatinya yang merasa gelisah. Dinda tidak menunjukkan tanda-tanda sakit parah, tapi kondisi tubuhnya yang semakin gemuk dan keluhan-keluhan kecil mulai mengganggu pikirannya. Suatu sore, saat Dinda baru saja pulang dari sekolah, Siti mendengar kabar dari tetangga yang kebetulan melihat anaknya dan Dinda bermain bersama. Dinda kok makin gemuk? Ya? Dia gak kebanyakan minum teh manis, sih? Tanya tetangga itu sambil tersenyum kecil. Namun di balik senyum itu, ada kekhawatiran yang samar. Siti hanya tersenyum dan menjawab, "Gak apa-apa, dia anak saya, gak perlu dipermasalahkan." Tetapi, di dalam hati Siti, keraguan semakin menebal. Meski ia selalu menepisnya, ia tahu bahwa kebiasaan Dinda mengonsumsi minuman manis bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Namun, perasaan itu masih belum cukup kuat untuk membuat Siti berubah. Ia masih merasa bahwa selama Dinda tidak mengeluh, maka semuanya baik-baik saja. Lagi pula, bukankah ada banyak anak yang gemuk dan tidak ada yang salah dengan itu? Siti merasa bahwa Dinda tidak perlu ditegur atau diperbaiki. Saat ia mengamati Dinda, ia merasa lega melihat anaknya yang ceria, yang tak pernah mengeluh atau menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Siti berpikir, Dinda tidak sakit, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, meskipun ia merasa tenang, sebenarnya ada hal yang tidak bisa ia hindari. Sesuatu yang perlahan-lahan menanti untuk meledak. Siti tidak tahu bahwa kebiasaan Dinda yang tampaknya sepele itu akan membawa mereka berdua ke sebuah titik yang sangat berbahaya. Hari-hari berlalu, dan Dinda semakin menikmati teh manisnya. Bahkan ketika ibunya berusaha untuk lebih memperhatikan, Dinda selalu mengabaikannya. Pada titik ini, Siti mulai merasa frustrasi, namun masih terlalu egois untuk mengubah kebiasaan Dinda. Ia berpikir, tidak apa-apa, kan? Dinda hanya sedikit gemuk. Namun kenyataan tidak bisa disembunyikan. Ketika Dinda mulai merasakan sakit yang lebih serius, ketika pusing dan lemas datang hampir setiap hari, semuanya akan berubah. Keputusan-keputusan kecil yang diabaikan akan menuntun mereka pada akibat yang tak terelakkan. Siti, yang merasa tidak pernah berbuat salah, akan segera menyadari bahwa perasaan gelisah yang ia simpan jauh di dalam hati akhirnya akan menjadi kenyataan yang sangat pahit. Dinda kini sudah memasuki masa remaja, SMP, dan semakin jauh dari masa kecil yang penuh dengan kebiasaan minum minuman manis setiap hari. Berat badannya semakin bertambah, dan meski ia mulai merasa lelah lebih cepat, kebiasaan itu tetap berjalan tanpa ada yang menghentikan. Di sekolah, teman-teman mulai memperhatikan perubahan pada Dinda, meski ia selalu berusaha menutupi kekhawatirannya dengan senyuman. Di balik senyum itu, tubuhnya yang gemuk semakin tak bisa disembunyikan. Di kelas, guru-guru mulai khawatir. Mereka melihat Dinda yang selalu membawa botol minuman manis ke sekolah setiap hari. Seperti biasa, saat jam istirahat, Dinda akan membuka botol teh manisnya dan menyesapnya perlahan. Tidak ada yang tampak berbeda, kecuali wajah Dinda yang kini sedikit lebih pucat dan matanya terlihat sedikit kurang bercahaya. Meskipun ia tetap ceria,
Guru-gurunya mulai berbicara di belakang, khawatir tentang kesehatannya. Pada suatu pagi, saat pelajaran olahraga berlangsung, Dinda tiba-tiba terjatuh saat sedang berlari. Ia merasa sangat lelah, dan tubuhnya yang berat terasa seperti tidak bisa digerakkan. Teman-temannya yang melihat kejadian itu langsung mendekat dan membantu Dinda bangkit. "Dinda, kamu nggak apa-apa?" tanya Rina, teman sekelasnya, dengan khawatir. Dinda hanya menggelengkan kepala, meski sebenarnya ia merasa sangat lemah. Saat guru olahraga, Pak Denny, melihat kejadian itu, ia langsung mendekati Dinda. "Dinda, kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kelihatannya kamu nggak enak badan. Lebih baik istirahat dulu, ya." Dinda hanya tersenyum. "Aku nggak apa-apa, Pak. Cuma capek sedikit." Namun, Pak Denny tidak puas dengan jawaban itu. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu sering merasa capek gitu, Dinda?" tanya Pak Denny, dengan nada yang lebih serius. Dinda hanya mengangguk pelan. "Coba kamu perhatikan tubuh kamu. Jangan terlalu dipaksakan. Aku khawatir. Kamu harus menjaga tubuhmu." Hari itu, di akhir pelajaran, Pak Denny berbicara dengan wali kelasnya, Ibu Maya, tentang kondisi Dinda. Mereka berdua sepakat untuk berbicara dengan orang tua Dinda dan memberi peringatan yang lebih tegas. Meskipun Dinda selalu tersenyum dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang jelas tidak beres. Keprihatinan itu sampai juga ke telinga Siti. Sebagai ibu, Siti merasa cemas, meski ia berusaha menyembunyikan rasa khawatirnya di balik senyum. Pada hari itu, ia dipanggil ke sekolah untuk bertemu dengan Ibu Maya, wali kelas Dinda. Di ruang guru, Siti duduk dengan canggung. "Bu Siti, kami sangat khawatir dengan kondisi Dinda. Dia sering merasa pusing, mudah lelah, dan berat badannya bertambah dengan cepat. Kami sudah berbicara dengan Dinda beberapa kali, namun dia masih tetap mengonsumsi teh manis dan minuman kemasan setiap hari," ujar Ibu Maya, sambil menatapnya dengan serius. Siti mengangkat bahu. "Dinda itu baik-baik saja, kok, Bu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia cuma sedikit gemuk. Semua anak juga pasti seperti itu." Ibu Maya mencoba menjelaskan lebih lanjut. "Tapi Bu Siti, kita tidak bisa mengabaikan kondisi tubuhnya. Minuman manis yang dia konsumsi setiap hari bisa berbahaya untuk kesehatannya. Kami hanya ingin mengingatkan agar Anda lebih memperhatikan pola makan dan gaya hidup Dinda. Mungkin dia tidak merasa sakit sekarang, tapi bisa saja ada dampak buruk di masa depan." Siti merasa cemas, tetapi masih enggan menerima kenyataan. "Saya sudah memberi yang terbaik untuk Dinda, Bu. Saya tidak bisa mengubah kebiasaannya begitu saja." Tapi dalam hatinya, Siti mulai merasa ragu. Ia tahu bahwa kebiasaan Dinda yang terus-menerus minum teh manis tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia mulai merasakan adanya penyesalan yang muncul perlahan, meski masih enggan mengakui bahwa kebiasaannya itu adalah masalah. Keesokan harinya, Dinda merasa tubuhnya semakin lelah. Bahkan, ia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan fokus seperti biasanya. Kepala terasa pusing, dan tubuhnya lemas. Seringkali ia merasa mual dan kesulitan untuk bernafas. Namun, Dinda menepis perasaan itu. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan teman-temannya. Di rumah, Siti mulai lebih memperhatikan kondisi Dinda. Meski ia tidak pernah mengungkapkan rasa khawatirnya, ia mulai melihat ada yang tidak beres. Namun, ia masih merasa kebiasaan minum teh manis bukanlah hal yang terlalu serius. Lagi pula, Dinda tidak pernah mengeluh. Suatu sore, Dinda kembali merasa pusing setelah pulang sekolah. Ia duduk di sofa dan meremas kepala dengan kedua tangannya. "Kenapa sih aku gampang banget capek?" gumamnya pelan. Tapi ia mencoba menenangkan diri, dan pergi ke dapur untuk membuka botol teh manis kemasan kesukaannya. Satu tegukan, kemudian satu tegukan lagi. Rasanya manis, seperti biasa. Sementara itu, Siti yang melihatnya hanya bisa menatap dengan rasa cemas yang semakin mendalam. Pada malam hari,
Siti berbicara dengan suaminya, Bapak Rudi, tentang kondisi Dinda. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dinda, ya? Kenapa dia sering merasa capek? Aku mulai khawatir, ungkap Siti, matanya mulai memerah. Tapi dia kan gak pernah bilang apa-apa. Bapak Rudi hanya menggelengkan kepala. Siti, kamu tahu kan, dia itu suka sekali teh manis. Mungkin itu yang jadi penyebabnya. Kita harus lebih peduli pada pola makan dia. Siti terdiam. Ia merasa ada benarnya. Tetapi seiring waktu, kebiasaan itu sudah terlalu mengakar. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Perasaan gelisah menyeliputi hatinya. Semakin lama semakin kuat. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia menegur Dinda dengan keras? Ataukah ia terus membiarkan kebiasaan itu berlanjut, meski ia tahu itu berbahaya? Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk melakukan perubahan. Tapi apakah itu sudah terlambat? Hari demi hari, Dinda mulai merasakan perubahan yang semakin jelas pada tubuhnya. Pusing yang sebelumnya hanya sesekali kini datang lebih sering. Terkadang, ia merasa tubuhnya begitu lemas seolah-olah tidak memiliki tenaga. Suatu pagi yang cerah, Dinda terbangun dengan rasa pusing yang sangat hebat. Kepalanya berputar-putar, dan perutnya terasa mual. Namun, ia berusaha untuk mengabaikan gejala itu. Mungkin hanya kecapean, pikirnya, sambil menarik selimut dan mencoba kembali tidur. Namun, meskipun ia berusaha menepis perasaan itu, gejalanya semakin parah. Ketika Dinda berjalan ke kamar mandi, ia terkejut melihat dirinya di cermin. Matanya terlihat sedikit cekung, dan kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Pikirnya, tapi ia tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Saat sarapan, Siti mulai merasa cemas melihat Dinda yang tak berselera makan. Kenapa kamu gak mau makan? Dinda? Ayo makan, badan kamu perlu energi, kata Siti dengan lembut. Dinda hanya menggelengkan kepala. Aku gak lapar. Mungkin cuma sedikit capek. Meski Dinda berusaha untuk terlihat biasa saja, Siti bisa merasakan ada yang tidak beres. Tapi ia tetap memilih untuk mengabaikannya, seperti kebiasaannya yang sudah lama. Beberapa hari kemudian, Dinda merasakan sesuatu yang sangat mengganggu. Air pipisnya berubah warna menjadi merah. Untuk beberapa saat, ia tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Apakah ini normal? Pikirnya, cemas. Tetapi, seperti kebiasaannya, Dinda mengabaikan rasa takutnya. Ia memilih untuk tidak memberitahu ibunya. Hanya saja, perasaan tidak nyaman itu semakin menyiksanya. Kaki dan tangannya seringkali terasa kaku, dan bahkan saat duduk di kelas, ia merasa seperti akan terjatuh. Rasanya seperti ada sesuatu yang salah, tetapi Dinda tidak tahu apa itu. Pada malam harinya, setelah seharian ia merasa lelah dan pusing, Dinda akhirnya mengungkapkan perasaan gelisahnya pada ibunya. Aku merasa gak enak badan. Kepala aku pusing banget, dan aku capek terus. Suara Dinda terdengar lemah, dan wajahnya yang biasanya cerah kini terlihat lesu. Siti yang mendengarnya langsung merasa cemas. Dinda, kenapa kamu gak bilang dari dulu? Kamu tuh terlalu sering minum teh manis. Itu bisa bikin kamu sakit. Tahu? Teriak Siti, nada suaranya mulai terdengar khawatir. Dinda hanya terdiam. Aku nggak tahu. Aku cuma merasa capek terus. Dan tadi, pipis aku jadi merah. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibir Dinda, dan Siti pun terkejut. Ia tidak tahu harus berkata apa. Rasa khawatir mulai menjalar dalam dirinya. Dinda, kenapa kamu nggak bilang sebelumnya? Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu merasa nggak enak? Tanyanya dengan nada lebih lembut, berusaha menenangkan Dinda. Tidak menunggu lebih lama, Siti langsung membawa Dinda ke rumah sakit. Mereka berjalan bersama ke ruang pemeriksaan, dan Dinda hanya bisa menunduk, merasa cemas dan tak tahu apa yang akan terjadi. Ketika dokter akhirnya memeriksa Dinda,
Ia langsung meminta beberapa tes darah untuk mengetahui kondisi tubuh Dinda lebih lanjut. Setelah beberapa jam menunggu, hasil tes keluar, dan dokter langsung memanggil Siti. "Ibu, saya ingin Anda tahu bahwa kadar gula darah Dinda sangat tinggi. Hasil tes menunjukkan gula darahnya sudah mencapai 800, kata dokter dengan nada serius. Siti tercengang, hampir tidak percaya. "Apa? 800? Itu sangat tinggi, kan, Dok?" Dokter mengangguk. "Ya, ini sangat berbahaya. Dinda mengidap diabetes tipe 2 yang sudah parah. Dan akibat tingginya kadar gula dalam darah, ginjal Dinda sudah mulai rusak. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berakibat fatal." Siti merasa dunia seakan runtuh. Ia menatap Dinda yang kini duduk di sampingnya. Wajahnya tampak pucat. Siti menggenggam tangan Dinda dengan erat. "Maafkan Mama. Dinda." "Mama. Mama tidak tahu kalau itu bisa separah ini," kata Siti, hampir menangis. Dinda hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Segala kebiasaan yang dulu ia anggap tidak berbahaya kini justru berbalik menjadi sebuah bencana. Selama ini, ia mengira minuman manis yang ia nikmati setiap hari hanya akan memberinya rasa manis yang menghibur, tanpa tahu bahwa hal itu perlahan-lahan merusak tubuhnya. Dokter menjelaskan bahwa Dinda harus segera menjalani cuci darah untuk membantu ginjalnya berfungsi. Setiap minggu, Dinda harus datang 2 kali untuk menjalani perawatan tersebut. Siti hanya bisa mengangguk dengan bibir yang bergetar. Rasa penyesalan datang begitu mendalam. Namun di sisi lain, ia merasa sudah terlambat. Dinda harus berjuang keras untuk bertahan hidup, dan Siti merasa sangat bersalah karena tidak memperhatikan peringatan-peringatan yang sudah datang begitu banyak. Hari-hari berikutnya, Dinda menjalani proses cuci darah yang melelahkan. Tubuhnya semakin kurus, dan ia merasa lemas hampir setiap saat. Meski cuci darah membantu mengurangi kadar gula dalam tubuhnya, kerusakan pada ginjal sudah terlalu parah untuk diperbaiki. Dinda hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya semakin menurun. Siti tidak pernah meninggalkan sisi Dinda, menunggui anaknya yang kini semakin rapuh. Di rumah sakit, Dinda hanya bisa merenung. "Aku tidak tahu mengapa Mama tidak bisa melihat ini dari dulu," pikirnya. "Kenapa aku harus menderita seperti ini? Kenapa kebiasaan manis yang dulu kuanggap biasa justru membawa aku ke titik ini?" Wajah Dinda yang dulu ceria kini terlihat penuh penyesalan. Ia tahu, meski sudah terlambat untuk mengubah semuanya, bahwa kebiasaan itu telah merenggut masa depan yang seharusnya ia miliki. Malam itu, Siti kembali duduk di samping Dinda. "Maafkan Mama, Dinda." Mama merasa bersalah karena tidak mendengarkan kata-kata orang lain. Mama terlalu fokus pada kebahagiaanmu yang terlihat, tanpa memikirkan dampaknya. Mama terlalu terlambat. Tangis Siti pecah, dan Dinda memegang tangan ibunya dengan lemah. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dinda harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu, namun kondisinya terus memburuk. Ia hanya bisa bertahan selama 6 bulan setelah diagnosis diabetes, dan ginjalnya akhirnya gagal total. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Setiap minggu, Dinda harus menjalani cuci darah 2 kali, tetapi tubuhnya semakin lemah. Tubuh yang dulunya penuh dengan energi kini tampak semakin rapuh. Dinda merasa tubuhnya tidak lagi miliknya. Setiap hari terasa seperti perjuangan yang tak berujung, dan setiap tegukan teh manis yang dulu begitu dicintainya kini terasa seperti kenangan pahit yang terus menghantui. Dia merasa terperangkap dalam tubuh yang sudah tidak lagi bisa diandalkan. Siti, ibunya, tidak pernah melepaskan Dinda. Ia menemani setiap proses cuci darah, berdiri di samping ranjang Dinda dengan mata penuh penyesalan. Setiap kali dokter memberitahu bahwa ginjal Dinda sudah rusak total dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, hatinya terasa hancur. Ia merasa seperti dunia di sekelilingnya runtuh. Semua peringatan yang ia abaikan, semua nasihat yang ia dengar dan anggap sepele, kini menjelma menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi. Setiap malam, Siti duduk di samping tempat tidur Dinda, menggenggam tangan anaknya dengan lembut. "Maafkan Mama,
Dinda, maafkan Mama yang terlalu sering mengabaikan nasihat orang lain. Mama tidak tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan. Mama hanya ingin kamu bahagia, kata Siti dengan suara gemetar. Air mata mengalir tanpa henti. Dinda, dengan tubuh yang semakin kurus, hanya bisa menatap ibunya dengan mata yang lelah. Ia tahu bahwa ibunya sudah terlalu terlambat untuk menyesali segalanya. Mama, aku tidak tahu kenapa aku tidak berhenti dari dulu, ujar Dinda dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tetapi Siti bisa merasakan sakit di setiap kata yang keluar dari bibir anaknya. Dinda merasa seperti hidupnya telah direnggut begitu saja. Semua impian yang dulu ia miliki, untuk tumbuh menjadi seorang wanita muda yang sehat dan bahagia, sekarang tinggal kenangan. Ia tidak bisa lagi membayangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tubuhnya yang semakin rapuh, ginjal yang rusak, dan rasa lelah yang terus menguasainya membuatnya merasa seperti berada di ujung jalan yang gelap. Hari-hari terus berlalu, dan Dinda semakin melemah. Meskipun cuci darah memberikan sedikit bantuan, kerusakan yang terjadi sudah terlalu besar. Ginjalnya yang rusak total tidak bisa lagi berfungsi dengan baik, dan semakin lama, tubuhnya semakin kehilangan kekuatan. Dinda hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit, sementara Siti terus duduk di sampingnya, menggenggam tangan anaknya, berdoa agar keajaiban datang meski ia tahu harapan itu semakin tipis. Pada suatu pagi yang cerah, Dinda terbangun dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Tubuhnya terasa seperti tidak lagi memiliki kekuatan. Ia menatap ibunya dengan pandangan kosong, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Siti melihat mata Dinda yang lelah, dan seketika itu juga ia merasa ada sesuatu yang sangat buruk yang akan datang. Dinda, kamu merasa apa? Tanya Siti dengan suara gemetar, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Dinda hanya tersenyum lemah, meski senyuman itu terlihat begitu sakit. Mama, aku sudah lelah, kata Dinda dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku sudah capek dengan semua ini. Aku ingin pergi. Siti terdiam. Air matanya mulai mengalir. Ia menggenggam tangan Dinda lebih erat. Jangan bilang begitu. Dinda, kamu akan baik-baik saja. Kamu harus tetap berjuang. Namun, di dalam hati Siti, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dinda sudah menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan. Ia sudah berjuang melawan penyakit yang tidak ia ketahui dampaknya sejak lama. Tapi sekarang, semuanya terlalu terlambat. Semua keputusan yang terlewat, semua kebiasaan yang dianggap sepele, membawa mereka ke titik ini. Siti memandang wajah Dinda dengan penuh kasih sayang. Maafkan Mama, Dinda. Semua ini salah Mama. Mama seharusnya lebih memperhatikanmu dari dulu, ucapnya. Suaranya bergetar. Dinda tidak menjawab, hanya tersenyum lemah. Senyum yang mengandung penyesalan yang begitu dalam, seolah mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Segalanya sudah terlanjur terjadi. Beberapa hari kemudian, Dinda semakin melemah. Meskipun dokter telah berusaha sebaik mungkin, ginjalnya yang sudah rusak total tidak bisa diselamatkan lagi. Siti terus menemani Dinda, tidak pernah meninggalkannya meski kenyataan yang sangat pahit semakin dekat. Di suatu malam, dengan tubuh yang semakin lemah dan nafas yang tersengal-sengal, Dinda akhirnya menutup matanya untuk selamanya. Siti menangis sejadi-jadinya. Ia merasakan kehilangan yang begitu dalam, perasaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Semua penyesalan, semua kebimbangan, semua keputusan yang tidak diambil pada waktunya, kini terasa seperti beban yang begitu berat. Dinda, maafkan Mama, tangis Siti, sambil memeluk tubuh anaknya yang tak lagi bergerak. Siti tidak tahu bagaimana melanjutkan hidupnya tanpa Dinda. Ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh, namun di balik itu semua, ia tahu bahwa Dinda telah pergi, meninggalkan dunia ini dengan penuh penyesalan yang tak bisa diubah. Dinda, gadis muda yang dulu penuh dengan harapan dan impian, kini hanya menjadi kenangan. Semua itu terjadi karena kebiasaan manis yang dianggap sepele, yang perlahan merusak tubuhnya tanpa ia sadari. Dan di ujung cerita ini, sebuah pesan yang sangat mendalam terungkap. Kebiasaan buruk, meski terlihat tidak berbahaya pada awalnya,
bisa membawa konsekuensi yang sangat besar. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh yang merupakan amanah dari Allah. Setiap pilihan yang kita buat, termasuk kebiasaan makan dan minum, memiliki dampak jangka panjang, baik untuk tubuh maupun kehidupan kita secara keseluruhan. Dalam cerita Dinda dan ibunya, kita melihat bagaimana kebiasaan minum minuman manis yang berlebihan, yang pada awalnya terlihat sepele, berakhir dengan konsekuensi yang sangat serius. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa 29. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tubuh adalah amanah dari Allah, dan kita diwajibkan untuk menjaga dan merawatnya. Dalam cerita Dinda, kebiasaan mengonsumsi minuman manis secara berlebihan merupakan bentuk kelalaian dalam menjaga tubuh. Padahal, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga kesehatan tubuh kita, karena tubuh yang sehat adalah karunia dari Allah yang perlu kita syukuri dan jaga dengan baik.